Oke, masih bersama saya Rofik Arfan di sini, dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana struktur dari Facebook Ads. Jadi setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang riset produk, terus riset audiens. Nah, sebelum kita masuk ke tahap Facebook Ads, kita harus tahu dulu struktur dari Facebook Ads atau apa-apa saja bagian dari Facebook Ads. Nah, ini penting menurut saya karena ketika kita tahu struktur dari Facebook Ads, nanti untuk testing atau untuk beriklan ke depannya atau untuk membaca data itu akan lebih dipermudah lagi karena kita sudah tahu struktur yang benar dari Facebook Ads, atau kita istilahnya sudah mengenal lah Facebook Ads itu bagian-bagiannya itu apa aja. Nah, untuk bagian-bagian dari Facebook Ads itu garis besarnya ada 3, yaitu yang pertama itu campaign atau kampanye. Nah, kampanye ini adalah tujuan iklan Anda. Jadi nanti sebelum kita membuat Facebook Ads itu kita harus memilih kampanyenya atau campaign-nya. Jadi tujuan kita itu mau apa? Entah itu interaksi kiriman, brand awareness, atau klik to website untuk memperbanyak pengunjung website. Nah, ini tentukan dulu campaign atau tujuan iklan Anda itu mau apa. Misalnya kalau untuk memperbanyak interaksi itu bisa pakai PPE atau post page engagement yang sudah saya jelaskan di hari kedua. Oke. Jadi di situ di hari kedua kan saya sudah share ebook tuh. Ebook banyak tentang jenis-jenis Facebook Ads. Nah, ini dari jenis-jenis Facebook Ads itu memilihnya itu di bagian campaign atau di bagian kampanye. Oke. Selanjutnya ada ad set. Nah, perbedaan Facebook Ads dengan traffic source lain atau media beriklan lain itu di bagian targeting atau di bagian penargetannya. Jadi kalau di Facebook Ads itu bisa menargetkan dengan sangat spesifik sekali. Jadi di Facebook Ads garis besarnya itu ada 3. Kalau di ad set itu garis besarnya ada 4. Yang pertama itu kita bisa mengatur demografinya, terus interestnya, placement atau penempatan, terus budgetnya. Kita sehari itu mau spend berapa. Nah, kita masuk ke bagian pertama, demografi. Nah, di demografi ini kita bisa mengatur yang pertama itu lokasinya. Jadi kita bisa menargetkan orang-orang yang berada di lokasi tertentu. Oke. Selanjutnya di bagian demografi juga kita bisa menargetkan umur. Jadi selain lokasinya berada di mana, kita juga bisa menargetkan umur berapa. Oke. Terus selanjutnya kita bisa menargetkan lagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau kita mau menargetkan untuk cowok aja atau untuk cewek aja, itu bisa di Facebook Ads. Untuk bagian demografi ada 3 bagian yang bisa Anda ulik di situ. Jadi yang pertama itu lokasi, terus selanjutnya itu umur, dan yang terakhir yang ketiga itu jenis kelamin. Tinggal Anda sesuaikan dengan target market Anda. Oke? Terus yang poin selanjutnya itu interest. Nah, di interest ini bisa Anda ulik yang seperti kemarin saya bahas di bagian riset audience. Nah, itu kan udah ada terkumpul tuh beberapa interest. Nah, di beberapa interest ini beberapa interest itu bisa Anda masukkan di dalam bagian interest di sini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang interest. Jadi pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat iklan, sekaligus kita akan membahas bagaimana cara mencari interest yang bagus. Oke, jadi di bagian interest ini ada banyak sekali yang bisa Anda masukkan. Oke, seperti yang kemarin saya bilang ada beberapa kategori seperti brand kompetitor atau komunitas atau tokoh-tokoh. Nah, itu bisa Anda masukkan di bagian interest di sini. Nah, terus selanjutnya ada bagian placement. Placement ini apa? Placement itu penempatan. Jadi iklan kita itu mau ditampilin di bagian mana? Kalau untuk umum ada 4 penempatan. Yang pertama itu desktop newsfeed, yaitu iklan kita akan muncul di beranda orang yang mengakses menggunakan komputer atau laptop. Itu desktop newsfeed. Terus yang selanjutnya mobile newsfeed. Itu akan tampil di beranda mobile atau beranda handphone. Nah, selanjutnya ada desktop right column. Itu desktop right column itu ada di bagian kanan. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, yang di hari kedua kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa
jenis-jenis Facebook Ads kan. Nah, itu merupakan ada penempatan-penempatannya di situ. Nah, terus yang biasa digunakan juga itu ada di Instagram. Jadi kalau mau bikin Instagram Ads itu tinggal atur di bagian penempatannya aja. Dan sebenarnya di Facebook itu udah ada penempatan-penempatan baru seperti audience network atau video streaming. Jadi iklan kita kalau audience network itu akan muncul di aplikasi-aplikasi yang udah bekerja sama dengan Facebook. Oke? Jadi misalnya let's say BBM udah kerja sama Facebook. Nah, nantinya iklan kita itu bisa muncul di aplikasi BBM itu. Terus selanjutnya ada yang baru itu streaming. Jadi ketika ada orang nonton video, itu akan disisipin iklan kita. Oke, jadi mirip seperti YouTube lah, seperti itu. Terus selanjutnya budget. Nah, di bagian adset ini kita bisa mengatur budget daily-nya berapa. Jadi per hari itu kita akan spend berapa, itu bisa diatur di sini. Seperti yang kemarin udah saya suruh deposit. Nah, itu misalnya Anda deposit 100.000 misal. Nah, 100.000 ini kita mau gunakan untuk beberapa hari, itu bisa di sini. Bisa Anda atur di bagian adset di sini. Jadi, untuk adset ada 4 bagian besar, yaitu yang pertama demografi, selanjutnya interest, yang ketiga placement, dan yang terakhir budget. Terus selanjutnya ads atau konten iklannya sendiri. Jadi yang pertama itu campaign atau tujuan. Di bagian kedua ada adset atau untuk pengaturan iklan. Jadi iklan Anda itu mau ditargetin ke siapa atau mau tampil ke siapa. Terus selanjutnya ads, yaitu konten iklannya itu mau apa yang ingin diiklankan. Jadi misalnya kalau mau mengiklankan album, nah itu bisa. Terus mau mengiklankan jenis-jenis postingan yang lain. Nah, sebenarnya untuk konten iklan itu ada beberapa jenis konten iklan. Yang pertama itu storytelling, terus hard selling, terus cover selling, dan ada beberapa jenis konten-konten iklan yang lainnya. Anda bisa belajar copywriting di situ. Jadi kalau untuk ads ini sebisa mungkin yang poin pertama, yang poin penting itu gambar itu harus menarik. Jadi setelah gambar menarik baru copywritingnya atau teks tulisan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin buatlah gambar yang menarik. Tuh ada yang namanya clickbait. Silahkan Anda cari sendiri namanya clickbait. Clickbait itu gimana caranya supaya konten iklan kita itu clickable, atau istilahnya kalau orang melihat iklan kita itu penasaran pengen mengeklik. Nah, seperti itu. Jadi Anda silahkan belajar bikin gambar yang menarik, atau bisa juga baca beberapa ebook tentang copywriting. Udah banyak, seperti bukunya Kang Dewa Eka Perwiga, itu juga membahas tentang copywriting. Itu bagus banget. Saran saya kalau yang belum baca, silahkan baca dulu copywriting. Pada video selanjutnya kita akan belajar langsung bagaimana cara menerapkan dari ketiga poin ini. Jadi yang pertama itu kampanye atau campaign, yang kedua itu adset untuk mengatur targeting, terus yang ketiga itu ads atau konten iklannya sendiri. Oke, pada video selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana penerapan ketiga struktur ini. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.